Hai guys, balik lagi dengan Gita di Flash Gadget Channel. Jadi di samping aku ini udah ada Oppo A series terbaru, yaitu Oppo A16e. Ini tuh adalah versi light dari Oppo A16 dan harganya di sekitar 1,8 juta. Nah, jadi buat kamu yang nyari ponsel entry dari Oppo, langsung aja ikutin video ini sampai habis. Langsung aja deh kita unboxing. Langsung aja kita unboxing. Boxnya ini masih sama kayak box seri A sebelumnya. Warnanya hijau Tosca sebagai ciri khasnya. Dan di sini ada tulisan Oppo A16e. Itu variannya 3/32 GB. Dan di belakangnya lagi ada 3 key selling point. Yang pertama, 3D sleek design, terus SD Plus iCare display, terus yang terakhir adalah baterai 4230 mAh. Di dalamnya ini ada buku panduannya, garansi resminya, terus ada SIM tray ejector. Di sini kita juga dapat bonus case bening dan di baliknya lagi ada unit Oppo A16e-nya. Terus di belakangnya lagi ada kepala charger dan kabel micro USB. Nah, terus langsung aja kita ke unitnya, langsung aja kita buka plastiknya. Warna midnight black ini dan juga 3D sleek desainnya ini ngasih kesan bodi yang tipis dan gak kayak handphone sejutaan. Modul kameranya ini juga dibikin kecil banget dan simple. By the way, Oppo A16e ini cuma punya single main kamera aja. Mungkin desain kayak gini tuh udah sering ditemuin, tapi di sini udah kelihatannya bagus aja. Ringan dan pas di genggaman tangan. Back covernya halus dan gak gampang jiplak bekas jari. Dan di sini anti cipratan air juga karena ada perlindungan IPX4. Tapi kadang kerasa agak licin aja, daripada licin terus jatuh, mending dipakein case bening aja. Setelah dilihat sekeliling, Oppo A16e ini ternyata sama sekali nggak punya fingerprint scanner. Agak disayangin sih, tapi mungkin kamu masih bisa pakai passcode dan juga face unlock buat buka kunci layar. Di sisi kanannya ini ada volume rocker dan juga tombol power. Di sisi kirinya ada SIM tray buat dual nano SIM dan juga micro SD. Terus di bawahnya lagi ada port micro USB dan kebanyakan Oppo entry sih masih pakai micro USB ya. Terus masih ada jack audionya dan pakai mono speaker. Lanjut lagi ke layarnya, walaupun layarnya IPS dan ukuran layarnya cuma 6,52 inch, peletakan kameranya pakai desain poni dan kali ini kerasa lega banget di mata. Layarnya pun cenderung memanjang. Ini tuh efek resolusi SD Plus dengan eye protection yang dikasih oleh Oppo A16e juga. Untuk tampilan mukanya, Oppo A16e ini udah update ke ColorOS 11.1 yang basisnya dari Android 11. Sekaligus ngasih fitur settingan dark mode buat kenyamanan mata. Dan buat scrolling, layarnya ini terbilang cukup lancar dengan refresh rate 60Hz saja. Pas streaming MV di YouTube, warna tampilannya cenderung netral dan nyaman di mata. Panel IPS ini biasanya kayak silau gitu kalau kena cahaya, tapi di Oppo A16 ini malah nggak gitu kerasa. Speakernya juga nggak cempreng. Untuk jaringan 4G dan performanya, Oppo A16e ini ditunjang Helio P22 dari MediaTek yang fabrikasinya 12 nanometer dengan skor Antutu 88 ribuan poin. Variannya ini cuma 3/32 GB. Memori internalnya masih bisa di-expand lagi sampai 1 TB. Dan saat ini chipset yang dipakai dan juga varian memori yang ditawarkan di range harga 1,8 juta, rasanya sih agak kayak kurang aja, apalagi dibandingin sama smartphone entry sekelas lainnya. Buat main game casual bisa lah ya, apalagi memang space-nya buat install aplikasinya terbatas. Kayak biasanya aku main PUBG dan dapat settingan smooth medium sampai balance medium. Gironya udah dinyalain dan cukup lancar. Mode game space-nya ini cukup ngebantu, bisa ngubah performa ke pro player dan buat ngeblok notifikasi di tengah permainan. Di sini baterainya cuma 4250 mAh dan aku bilang sih ini cukup banget buat penggunaan basic casual. Lanjut lagi ke kameranya. Daripada punya banyak lensa yang akhirnya mubazir, Oppo A16e ini dibekali single kamera belakang 13 megapiksel dan kamera depannya single juga 5 megapiksel. Jelas buat sekedar keperluan dokumentasi, kirim foto via WhatsApp ini tuh udah cukup banget. Dan untuk kebutuhan selfie, level beautification-nya ini juga bisa diatur. Dan karena di sini single kamera semua, jadinya nggak ada mode portrait, baik kamera depan maupun belakangnya. Hasil foto kamera belakangnya, warnanya itu natural meskipun kurang vibrance, tapi detailnya tetap dapat. Buat recording video, kamera depan dan belakangnya juga bisa menghasilkan kualitas 720 sampai 1080p di 30 fps.
Kesimpulannya, menurut kami Oppo A16e ini memang bisa memenuhi kebutuhan basic penggunanya, misalnya dalam komunikasi maupun hiburan. Buat kamu yang nyari smartphone entry dan udah ngerasa cocok sama brand Oppo, Oppo A16e ini bisa jadi jawabannya. Oke, kalau gitu terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan update dari Flash Gadget Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.